hampir jam 10.40, mungkin aku langsung mulai aja ya. Nah, buat teman-teman bisa minta tolong temennya yang belum join diingetin, ini masih 42 yang join. Sambil menunggu, aku mulai dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kita kelasnya online. Ini kayaknya PPLA pertama kalinya online ya, setahuku. Benar, Mbak. Jadi kalau online itu sebenarnya peraturannya sama kayak offline. Jadi ada keterlambatan, ada maksimal keterlambatan itu 10 menit. Jadi kalau misalkan udah lebih dari 10 menit baru join, itu udah dihitungnya terlambat gitu. Nah, karena ini masih pertama, toleransi keterlambatannya masih belum diterapkan, jadi nggak apa-apa kalau ada yang telat, masih kita toleransi. Tapi untuk pertemuan berikutnya, kalau misalkan online lagi, itu lebih dari 10 menit, kita nggak akan ACC. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu role di PPL, yaitu sistem analis. Jadi untuk materi selanjutnya aku serahkan ke Mahda. Silakan Mahda. Oke, terima kasih Amel. Sebelum itu kira-kira dari kalian bisa on cam nggak ya? Soalnya ini kebanyakan belum on cam nih. Karena pertama kali online, nah udah pulang kampung semua kan? Oke. Jadi bisa on cam dulu ya. Oke, ini masih 30% on cam. Oke, sip. Jadi selamat pagi teman-teman. Hari ini kelas akan membahas mengenai project role sistem analis. Kalau gitu bisa minta tolong share screen, Mel? Nah, udah kelihatan ya teman-teman ya? Masuk, Mbak. Oke, jadi pertama-tama sebelumnya semoga kabar kalian baik ya. Dan habis ini mau liburan, jadi tentunya semangat ya. Kelasnya juga online gitu kan. Nah, kalau misalkan nanti ada yang tanya atau apa, silakan langsung on mic aja atau bisa raise hand ya. Jadi kita di sini akan membahas mengenai project sistem analis yang mana pertemuan kemarin sudah membahas tentang project manager atau PM dan selanjutnya adalah mengenai sistem analis. Nah, sebelum itu aku mau absen dulu nih. Siapa di sini yang menjadi sistem analis? Coba raise hand. Oh, Haikal Nuril, jadi sistem analis Ril. Serius Ril. Eva, oke. Ilhamatul Kamila, Felicita Dian, oke. Nabila Anjani, oke, banyak ya. Yovita, siapa lagi? Nafijo, Andri, oke. Nah, sebelum itu di sini seperti yang sudah diketahui bahwasanya di link grup pastinya ada materi ini. Jadi kalian kalau misalkan udah membaca dahulu mungkin tahu ya pengertian apa itu sistem analis. Nah, sebelum masuk ke pengertian, mungkin bisa dijelaskan apa itu sistem analis, 1 atau 2 kata, atau aja gimana? Ada yang mau jawab? Percaya sistem ini role dalam pengembangan sistem yang dia untuk kemudian menyusun serta menerapkan rancangan sistem. Oke, berarti pada intinya sistem analis ada menerapkan rancangan sistem ya, atau menganalisis
rancangannya gitu ya. Oke. Next, Mel. Nah, pada pertemuan ini kita membahas tentang definisi job desk sistem analis, kemudian skill atau kemampuannya, dan juga do and don't-nya. Next. Nah, di sini misalkan kalian semua itu berada ketika kalian menjadi sistem analis atau aku adalah sistem analis. Nah, sistem analis sendiri adalah skala deskriptif adalah seseorang yang bertanggung jawab atas analis sistemnya. Tadi yang udah disebutkan sama Eva yaitu menjelaskan tentang menganalisis sebuah sistem. Dari menganalisis itu entah merancang sistem, kemudian diimplementasikan pada organisasi, serta bertanggung jawab terhadap hasil yang ingin dicapai oleh organisasi. Nah, seorang sistem analis juga memegang peranan sangat penting dalam proses pengembangan sistem. Gitu. Jadi, poin penting ketika kalian menjadi sistem analis adalah kemampuan untuk menganalisis semua hal, entah itu menganalisis ketika sistem, entah itu kebutuhan akan ada pada sistem, jadi seperti itu. Jadi ada kekuatannya itu. Dan di samping itu juga apa yang kita tuangkan ketika menganalisis sebuah sistemnya juga ditentukan gitu. Jadi jangan diremehkan. Jadi gak hanya kita pandai menganalisis tapi nggak tahu tentang teori tentang perancangan itu juga gak baik gitu. Oke, next. Nah, fun fact-nya dalam sistem analis adalah biasanya tuh sering disebut sebagai otak. Gimana? Karena dia tuh sangat-sangat perlu menganalisisnya. Misalkan PM mau memutuskan sesuatu, mungkin ada pertimbangan dari sistem analis, dari sebab akibatnya, atau dari sisi sisi stakeholder-nya, dari sisi manfaat sistemnya. Nah, makanya disebut sebagai otak dari aplikasi. Dan mereka juga bertanggung jawab untuk menguraikan data, menerapkan logika, dan juga memberikan hasil yang bermanfaat bagi pengguna. Nah, setelah merancang itu adalah kata umum. Merancang bisa juga merancang data, kemudian menerapkan logika yang akan dituangkan ke dalam programmer gitu. Jadi istilahnya semua semua basic atau teori yang ada pada perancangan sebuah sistem itu sistem analis harus jago gitu, harus harus ada basicnya gitu. Nah, ketika kalian belum ada pengalaman di sistem analis, pokoknya di sini di PPL ini kalian belajar mengenai dan mengulik sistem analis yang benar itu seperti apa gitu. Makanya kenapa sistem analis sering banget disebut sebagai otak dari sebuah tim perancangan sistem. Next. Nah, job desk sistem analis. POV dari job desk sistem analis yang pertama tentang planning. Nah, kira-kira ada yang mau menjelaskan nggak? Ini planning itu planning apa? POV kalian aja. Selama ini kalian ngapain sampai minggu ke-7? Ada yang mau jawab? Saya Mbak. Oke, silakan Aifa. Planning itu buat perancangan sistemnya mau dibuat apa, kayak bikin SR, SRS gitu Mbak. Oke, benar. Jadi planning adalah persiapan merancang ya. Tadi balik lagi ke merancang sebuah sistem, persiapan dalam kita membuat sebuah sistem ya. Kayak tadi ada elemen SR, kemudian SRS. Oh ya, yang tadi yang udah jawab bisa tulis nama NIM sama berapa kali ya. Thanks, Nih. Lil. Gitu. Jadi termasuk juga produk backlog, kemudian ya SRS dan lain sebagainya. Misalkan kayak otaknya analis itu memikirkan ada apa di dalam activity diagram gitu. Dan nanti dari perancangan itu akan diimplementasikan sama desainer gitu. Kemudian sistem improvement. Nah, sistem improvement ini biasanya tuh terletak pada SRS di mana sistem improvement kebutuhan dari sistem ini apa aja gitu. Misalkan sistem ini menggunakan dalam
penyusunan sistem menggunakan lib dan lain sebagainya. Jadi, ya berkaitan dengan sistem. Kemudian dokumentasi. Nah, dokumentasi ini sistem analis juga perlu membuat suatu dokumentasi atau ada kalanya sistem analis juga membantu sebuah desainer untuk merancang sebuah UML gitu. Ketika desainer mengalami kebingungan atau kendala, dan itu di situ sistem analis bisa membantu dan menjelaskan dan mengarahkan juga seperti itu. Jadi gak hanya desainer aja yang menerapkan atau mengimplementasikan dalam UML. Kemudian technical requirement. Di requirement sendiri adalah suatu ketetapan suatu bisnis pada sistem, di mana secara teknikal, secara skill-nya juga di sini sistem analis perlu banget untuk memastikan bahwasanya yang diisi atau yang dibuat misalkan dari programmer mengisi SRS perangkat lunas Android system hanya bisa di desktop. Nah, di situ apakah suatu ketidakpastian seperti itu. Kemudian testing. Nah, di sini sistem analis juga membantu para tester untuk apakah testing ini berjalan sesuai dengan kaidahnya, apakah sudah sesuai sama misalkan STP, sistem test report-nya, sistem test planning-nya apakah sudah sesuai. Nah, di situ sistem analis juga berhak untuk meng-cross-check lah istilahnya. Nah, kemudian mungkin yang paling penting, research atau technical evaluasi. Jadi, dari keseluruhan job desk, mungkin ini sama ya, sama PM, tapi di sini sistem analis cenderung ke research-nya, cenderung ke setiap dokumentasinya apakah sudah benar atau tidak seperti itu. Jadi lebih meng-cross-check ulang keseluruhan technical requirement-nya, sistem improvement-nya seperti itu. Jadi bisa dikatakan hampir seluruhnya ya. Makanya disebut sebagai otak untuk sistem analis ini. Nah, dari sini ada yang mau tanyakan nggak? Gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum, Mbak. Belum ya. Kalau masih paham bisa kasih caption. Oke, Dabila, Takia. Oke, sip. Mungkin next, Mel. Nah, oke. Setelah membahas tentang job desk, di sini adalah membahas tentang skill yang akan dijelaskan oleh Amel. Terima kasih. Oh ya, sebelum bahas ke materi selanjutnya, mungkin aku mau absen dulu ya. Ini aku lihat harusnya udah join semua sih kalau lihat dari partisipannya. Oke. Yang pertama ada Takiah Ardelia Pratiwi. Ini ya langsung on mic aja ya, soalnya aku nggak lihat mic. Kalau Takia ada Mel. Takiah ada, terus Dini Indriani. Ada, Mbak. Haikal Nuril Abiyid. Hadir, Mbak. Duta Ardika Wahyu. Hadir, Mbak. Raffi Jauhari. Hadir, Mbak. Rafif Jatma Ahmadiyah. Rafif Jatma Ahmadiyah. Hadir. Enggak ada ya. Divo Tahta Imanullah. Hadir, Mbak. Nabila Anjani Robiatul. Hadir, Mbak. Kevin Berkat Selamat. Saya, Mbak. Rizal Bagus Hidayat. Hadir, Mbak. Elvira Fani. Hadir, Mbak. Elvira Fani. Jihan Salsabila. Hadir, Mbak. Felis Tiadian. Gotro Sultan Fatih.
Hadir, Mbak. Karenina Zahra, Hadir, Mbak. Garizah Ligar Indrastata, Hadir, Mbak. Hikmatul Kamilah, Hadir, Mbak. Sisilia Dwi Febrianti, Hadir, Mbak. Dinar Ayu Pratiwi, Hadir. Priscilia Renata, Priscilia Renata Deva Teja Surja, nggak ada ya. Yanuario Muhammad Adi, Hadir, Mbak. Jelita Ayu, Hadir, Mbak. Devina Firda, Hadir, Mbak. Nadia Putri, Hadir, Mbak. Muhammad Faik, Hadir, Mbak. Satria Belva, Hadir, Mbak. Safila Elsa, Hadir, Mbak. Reka Ananda, Hadir, Mbak. Novita Nur Aini, Hadir, Mbak. Mareta Nur Azizah, Hadir, Mbak. Nur Mahania, Hadir, Mbak. Ayu Andrinova Lestari, Hadir, Mbak. Zahra Hilmi, Hadir. Valentino, Hadir, Mbak. Yovita Aderia, Hadir, Mbak. Neiva Ulil, Hadir, Mbak. Fatimah Azharo, Hadir, Mbak. Eva Oktaviana, Hadir, Mbak. Firman Ardiansyah, Hadir, Mbak. Farik Abde Manaf, Hadir, Mbak. Bagus Ilman Huda, Hadir, Mbak. Andri Puspita Dewi, Iya, hadir, Mbak. Oke. Dinda Rahma Juwita, Hadir, Mbak. Ganza Betananda Dilva, Hadir, Mbak. Jermia Edoni, Hadir. Muhammad Afif, Hadir, Mbak. oke, Andini Niswa, Hadir, Mbak. Jessica Adelia, Hadir, Mbak. Muhammad Haikal Al-Kamili, Muhammad Haikal, oke, ada ya. Akmal Ihab Syauki, Hadir, Mbak. Priantono Adi, Hadir, Mbak. oke, udah selesai. Ini total yang Permisi, hadir Mbak. ada. Atas nama Priscilia, barusan saya izin bentar. Lagi ngurusi berkas-berkas di rumah sakit dulu. Oh, oke. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, makasih Priscilia konfirmasinya. Ini total ada 48 yang hadir, jadi ada 3 orang yang nggak hadir tanpa keterangan. Oke, aku lanjutkan materinya ya. Udah kelihatan belum, Rek? Sudah, Mbak. Oke, jadi aku izin melanjutkan penyampaian dari Manda. Ini ada skill dari sistem analis. Jadi sistem analis itu harus memiliki setidaknya 5 skill berikut ini. Ada analisis bisnis. Di analisis bisnis ini sebenarnya berpengaruh ke gimana sistem analis nanti bikin sebuah produk yang nggak cuma menguntungkan dari segi manfaat, tapi juga menguntungkan dari segi bisnis. Nah, contoh dari kemampuan analis yang digunakan di analisis bisnis ini itu bisa dilihat di SR. Nah, di SR itu kan ada keuntungan tangible sama keuntungan intangible kan. Nah, itu adalah salah satu output dari kerjaan sistem analis. Terus selain itu kalau teman-teman ingat di APSOD, udah nempuh APSOD semua ya kalau SI. Di APSOD itu ada satu dokumen namanya BMC kan. Nah, BMC ini juga salah satu ranahnya dari sistem analis. Jadi dia selain menganalisis sistem, dia juga menganalisis bisnisnya. Terus yang kedua ini ada bahasa pemrograman. Jadi kalau di
real case study, di pengembangan project yang real, itu sebenarnya sistem analis ini berpengaruh besar terhadap penentuan bahasa pemrograman yang dipakai sama programmer gitu. Jadi selama ini kan kita taunya, oh pasti programmer lah yang nentuin dia mau pakai bahasa pemrograman apa, terus mau pakai metode apa gitu. Nah, sebenarnya sistem analis itu punya pengaruh besar untuk menentukan hal-hal ini. Makanya sistem analis juga butuh skill bahasa pemrograman yang lebih oke, yang bagus gitu. Terus yang ketiga ini ada logis, kritis, dan kreatif. Ini nggak perlu aku jelaskan lebih rinci, kayaknya udah pada tahu. Intinya kalau aku nyebutnya itu sistem analis ini kayak tangan kanannya PM gitu. Makanya dia harus memiliki kriteria hampir seperti PM. Terus yang keempat ada administrasi sistem. Jadi kalau misalkan di Agile Scrum, itu kan ada yang namanya developer team. Ada designer, programmer, sama tester. Nah, developer team ini itu fokus utamanya adalah ngembangin produk yang berhasil gitu. Jadi mereka bertiga ini fokusnya adalah ngembangin sistemnya biar bisa jalan, biar user enak makainya kayak gitu. Sedangkan kalau sistem analis itu dia kerjanya atau tanggung jawabnya lebih ke administrasi sistem. Jadi nggak cuma karena si bagian software udah ada yang handle, nah sistem analis ini dia ngehandle-nya di dokumentasi sistem. Kan selama ini kita taunya kalau bikin aplikasi atau bikin website itu ya udahlah yang penting programnya jalan gitu, yang penting nggak error, yang penting bisa dipakai sama si user. Nah, kalau sistem analis, goals-nya udah bukan itu lagi. Goals-nya dia adalah menciptakan administrasi atau dokumentasi perjalanan kenapa kok si produk tersebut bisa dibuat gitu. Jadi lebih ke dia tuh ngurusi dokumentasinya, terus administrasi sebelum sistem itu berhasil dijalankan. Oh iya, ini kalau aku kecepatan minta tolong diinterupsi ya. Sejauh ini aman? Aman, Mbak. Oke. Nah, yang terakhir ini ada communication skill. Jadi kayak udah disinggung tadi di awal, sebenarnya sistem analis itu adalah orang yang menjembatani antara si stakeholder sama si developer team. Nah, kenapa kok butuh jembatan? Karena stakeholder itu nggak semuanya paham IT. Nah, sedangkan developer team ini kan udah ranahnya IT banget kan. Nah, sistem analis ini bisa dibilang kayak penerjemah gitu loh. Kayak dokumen-dokumen yang dibikin sistem analis, misalkan SR, aku ambil contoh SR lagi. Nah, di SR itu kan ada yang namanya business requirement, di mana isinya itu list-list fitur gitulah secara sederhana. Nah, ini kan lebih mudah dipahami kan sama si stakeholder atau si orang yang bukan IT, bukan ranah IT gitu. Terus dia juga menerjemahkan kebutuhan dari si stakeholder tersebut ke dalam dokumen-dokumen yang bisa dipahami sama si developer team. Jadi setelah bikin SR ini kan emang tujuannya untuk user awam kan, makanya kata-katanya tuh dibikin sesederhana mungkin, kayak membuat data, mengubah data, melakukan login, itu kan bahasa-bahasa yang bisa dipahami sama orang-orang non-IT. Nah, dari fitur-fitur tersebut, itu kemudian dikembangkan lagi lah sama si desainer untuk bikin use case. Terus dikembangkan lagi sama si sistem analis untuk bikin user story. Nah, user story ini kan kata-katanya masih yang ini banget, masih yang sederhana banget. Intinya menceritakan alur gimana fitur itu bisa diakses. Nah, ini adalah dokumen yang yang gampang dipahami sama si stakeholder gitu. Nah, dari user story ini kemudian dieksekusi lagi sama desainer untuk dijadikan activity diagram. Nah, activity diagram ini ranahnya udah bukan stakeholder lagi gitu. Udah activity diagram kan nggak semua orang bisa baca kan kalau bukan IT. Jadi sistem analis ini ada di tengah-tengahnya gitu. Paham nggak sih sama ini? Paham lah ya. Nanti kalau misalkan ada kata-kata yang belibet atau aku kecepatan, bisa langsung diinterupsi aja.
Oke, sejauh ini aku anggap paham. Terus lanjut, ini adalah hal-hal yang sebaiknya dilakukan sama sistem analis. Yang pertama itu adalah memahami tujuan dan ruang lingkup proyek secara menyeluruh. Jadi sistem analis ini adalah orang, karena tadi katanya Mahda kan sistem analis ini kayak otaknya sistem. Nah, maka dari itu karena dia fungsinya sebagai otak, jadi dia harus yang paling paham gitu sama tujuan kenapa sistem ini dibuat. Apakah tujuan sistemnya itu misalkan bikin sistem misalkan sistem pembayaran pajak gitu. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya apakah ingin meningkatkan awareness orang-orang untuk membayar pajak, atau mungkin untuk memudahkan orang untuk bayar pajak, atau gimana? Itu sistem analis harus paham. Selain itu dia juga harus paham ruang lingkup proyeknya secara menyeluruh. Kayak misalkan dari stakeholder ngasih budgetnya tuh berapa sih? Ngasih timeline-nya berapa lama? Atau sistemnya ini tuh bisa diakses di mobile atau cuma tersedia website-nya aja gitu. Terus yang kedua ada berkomunikasi dengan anggota tim proyek dan pemangku kepentingan. Jadi ini yang aku singgung di depan tadi, jadi sistem analis ini semacam jembatan gitu antara si stakeholder sama si anggota tim proyek atau developer timnya. Terus yang ketiga ini ada menganalisis kebutuhan bisnis dan teknis dengan cermat. Nah, ini juga masih berhubungan. Jadi dia menganalisa kebutuhan bisnis sama keuntungan bisnis, tapi dia juga di satu sisi dia juga menganalisa dari segi teknisnya dengan cermat. Gitu. Terus yang terakhir memastikan bahwa perangkat lunak sesuai standar kualitas. Nah, sebenarnya di antara keempat hal-hal yang dikerjakan analis ini ada satu pola yang lumayan sama, yang hampir sama, yaitu si sistem analis ini pasti berinteraksi sama seluruh role yang ada di developer team atau yang ada di tim PPL kita. Kayak menganalisis kebutuhan bisnis dan teknis ini dia kolaborasinya sama PM. Terus memastikan perangkat lunak sesuai standar kualitas ini dia kerjasamanya sama tester. Jadi maka dari itu bisa dibilang sistem analis ini tuh selalu terlibat gitu di semua task yang dikerjakan sama role-role yang berbeda. Oke, sampai sini masih aman ya? Aman, Mbak? Oke, lanjut ke yang sebaiknya dihindari gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang sebaiknya dihindari dari sistem analis. Yang pertama adalah, ini sebenarnya kebalikan dari tadi ya, dari yang do tadi ya. Yang pertama, kurang memahami tujuan dan lingkup proyek, tidak berkomunikasi dengan anggota tim proyek dan pemangku kepentingan, terus tidak menganalisis kebutuhan bisnis dan teknis dengan cermat, lalu yang terakhir, tidak tahu tentang perangkat lunak sesuai standar kualitas atau belum. Oke, karena materinya udah selesai, aku kembalikan ke teman-teman, apakah ada pertanyaan? Karena nggak ada yang nanya, mungkin aku mau tanya. Aku mau tanya ke Raffi Jauhari. Ada nggak ya? Ada, Mbak. Oke, Raffi ini kelompok berapa? 1, Mbak. Nah, kelompok 1 sistem analisnya siapa? Arka. Saya, Mbak. Arka ada nggak Arka? Ada, Mbak. Oke, nah aku mau nanya ke Arka. Arka kan jadi sistem analis. Mungkin bisa tenang-tenang, ini bukan pertanyaan benar dan salah kok. Mungkin bisa diceritain selama
hampir UTS ini selama hampir UTS ini Arka udah ngerjain apa aja sebagai sistem analis, terus bisa diceritain dokumennya itu apa aja, terus kendalanya kayak gimana. Kalau misalkan mau share screen boleh banget, kalau mau share screen dokumen yang udah dikerjain. Ya Kak, sebentar Kak. Oke Arka. Oke, jadi saya mau menjelaskan yang pertama itu buat sistem analis itu yang pertama tuh membuat pertanyaan Kak, kalau saya waktu itu Kak. Pertanyaan buat wawancara ke si mitranya. Kayak buat pertanyaan, buat apa yang dibutuhkan dari si mitranya, terus permasalahan apa aja yang ada di mitranya. Kayak ini kayak pertanyaan buat mitra petaninya, kayak pertanian apa yang kelola bla bla bla, terus membutuhkan tidak dengan sistem yang kita buat, sama juga dengan yang pemerintah, sama juga kayak pertanyaannya kayak permasalahan yang di pemerintahan tuh kayak gimana, terus kayak dari situ tuh kayak ditulis jawabannya wawancaranya. Habis itu kita kayak menganalisis kayak apa permasalahan yang paling utama dari si ininya apa namanya mitra itu, dan didapatnya tuh dari kita tuh permasalahannya tuh ada di pemerintahan tuh, semisal ada permasalahan pertanian di suatu daerah. Bentar buka SR. Nah, jadi itu semisal yang kita dapat dari permasalahan yang udah kita tanyakan dan kita analisis itu Kak, permasalahannya tuh di suatu daerah itu ada, misal ada masalah, itu nggak langsung bisa ditangani dalam waktu yang cepat. Jadi ada kayak birokrasi yang membuat hal itu jadi semakin lama. Nah, dari analisis yang saya dapat itu, kita tuh membutuhkan sebuah sistem atau sebuah aplikasi yang dimana atau website yang dimana itu bisa mempercepat kayak pengaduan atau penanganan dari laporan ancaman pertanian yang ada di daerah-daerah yang ada di Jember mungkin ya terutamanya. Nah, jadi kalau buat yang pertama itu setelah ngebuat pertanyaan, itu kita ngebuat SR. Di SR ini kita ngebuat itu yang namanya awalnya ada project sponsornya siapa aja, kayak kita tuh tanya ke siapa aja dan mitranya nanti itu siapa aja yang pernah kita tanyain. Tadinya ada business need-nya. Di sini ada kayak apa aja nih yang kita selesaikan, yang kita bisa berikan kepada si mitra yang kita buat tadi. Dan business requirement di mana tuh fitur yang udah dianalisis. Kan udah ditentukan nih kayak kita tuh ngebuat fitur kayak pengaduan ancaman pertanian dan penanganan. Jadi kita mempercepat waktu dari penanganan ancaman dengan mengurangi birokrasi kayak misal harus minta tanda tangan, harus kayak ngelapor dulu ke sini, harus gini. Nah, kita mengurangi semua itu, dan di sini ada fitur-fitur, contohnya nih fiturnya ada fitur pengaduan, dan juga ada fitur konsultasi, ada fitur berita, juga ada yang dari pemerintah itu bisa ngebuat beritanya, bisa mengandung pengaduannya. Dan itu nanti pengaduannya itu jadi cara kerja sistemnya itu yang pertama itu si petani itu bakal melaporkan kayak ancaman dari pertaniannya itu kepada si penyuluhnya. Nah, setelah diadukan kepada penyuluh, itu bakal bakal dilihat dan dikomentarin dan bakal disurvei buat ke lokasinya, langsung disurvei gitu. Sorry Arka, maaf motong. Ini apa di aku aja ya yang kelihatan share screen-nya masih di Trello, belum ke Gidocs-nya. Oh, salah mungkin, bentar ya. View Trello, sebentar. Oh, ini Kak, sorry Kak. Udah aman-aman. Kasih. Oh, ya.
Ya, oke lanjut. Mungkin diulang lagi ya. Jadi sistemnya itu sistem pengaduan dan penanganan ajuan laporan ancaman pertanian yang terintegrasi langsung dengan website pemerintah, dengan pemerintahan berbasis website. Nah, untuk proyek sponsornya itu ada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Dan ada untuk petaninya sendiri itu yang kita wawancarai itu ada Ibu Sri Insya Stuti, perwakilan kelompok tani Kecamatan Pesanggaran, Kota Banyuwangi. Nah, untuk bisnis need-nya itu, kita tuh mempermudah mitra dalam mengadukan masalah dengan cepat dan efisien. Yang kedua itu memudahkan pemerintah dalam mengontrol pertanian. Yang ketiga itu membantu pemerintah dalam menanggapi aduan pertanian dengan cepat dan tepat. Dan memudahkan petani untuk konsultasi terkait masalah pertanian secara virtual dan membantu pengguna mendapatkan informasi masalah pertanian yang telah diselesaikan oleh pemerintah. Nah, jadi dari permasalahan yang awalnya itu tadi yang dibilang kayak karena terlalu lama pengaduannya itu, jadi kayak misal nih ada masalah di suatu daerah itu kan diadukan dan itu kayak baru ditanggapin atau ditanganin itu kayak seminggu kemudian, jadi kayak masalahnya udah selesai baru ditanganin gitu, kayak jadi banyak kerugian yang didapat dari si petani. Makanya kita membuat fitur-fitur kayak ada fitur pengaduan, konsultasi, berita dan lain-lain. Nah, di sini ya pertama tuh petani pasti ngelapor ke penyuluh. Dari penyuluh itu bakal nge-survei ke petani, dan dari surveinya itu bakal dilaporkan lagi ke pemerintah, dan pemerintah ngelihat hasil surveinya dan bakal memberikan kayak apa nih yang harus ditangani dan kapan mau ditanganinya kayak gitu dari pemerintahnya. Jadi langsung ditangani secara cepat dalam waktu yang singkat gitu. Mungkin sekitar 2-3 hari bisa langsung ditangani. Untuk adminnya sama, cuma buat melihat sistemnya. Dan di sini ada business value, di mana tuh ada intangible dan tangible. Di sini kita itu mempermudah sama seperti di bisnis yang di atas tadi itu, bisnis need-nya mirip-mirip. Dan tangible-nya itu kita menghemat pengeluaran sebesar 71.000, di mana itu kayak memfotokopi dokumen. Karena kayak misal yang offline itu biasanya tuh kayak butuh surat ini juga harus banyak birokrasi kayak butuh ke sini. Jadi kita mengurangi semuanya itu dan didapatkan kayak kita menghemat pengeluaran itu kayak sebesar 71.000. Dan membantu petani untuk meningkatkan efisiensi yang biasanya tuh ngabis 7 hari buat ngelaporin aja tuh 7 hari belum ditanganinnya, itu bisa jadi 1-3 hari itu udah bisa ditanganin. Dan di sini ada special issues or concern-nya, batasannya tuh ya sistemnya seperti ini. Ada sistem dirancang berbasis website diakses 24 jam, terus sistemnya hanya bisa diakses saat terhubung dengan internet dan lain-lain. Oke, setelah kita membuat SR, kita itu lanjut ngebuat yang namanya SRS untuk sistem analis. Nah, sebentar. Oke, selanjutnya tuh ada software requirement specification. Nah, di sini tuh kayak lebih rincinya lagi dari si sistem yang mau kita buat. Kita kayak ngebuat tujuannya tuh mau digimanakan, terus scope-nya kayak gimana, terus sistem cara aplikasinya dibuatnya tuh udah pakai sistem apa, cara kerjanya nanti. Terus kita menggunakan metode apa mengembangkannya. Kok nggak bisa di-scroll? Sebentar nggak? Oh iya, kalau SRS kayaknya bisa di skip aja deh. Aku pengen lihat user story-nya udah belum? User story sprint 1. Oh, udah. Oke, mungkin lihat itunya aja. Oke, setelah itu selanjutnya tuh ada user story, bentar di bagian sistem analis. Sorry. Ini Kak. Jadi selanjutnya tuh ada kita ngebuat sprint satunya ini user stories. Tapi sebelum ini juga ada yang satunya itu yang analisa kebutuhan sprint 1 juga. Kita ngebuat itu sebagai sistem analis. Ini mungkin contohnya kayak yang pertama tuh ada melihat pengaduan. Nah, untuk melihat pengaduan tuh dari sisinya petani itu sebagai petani. Jadi si petaninya sorry, kamu belum share screen kayaknya. Oh Iya, iya, belum sorry. bisa screen. sorry. Jangan nervous Arka, tenang. Ya Kak. Oh ini Kak. Jadi sprint satunya nih ada user story. Nah, di sini yang pertama nih contohnya nih, sebagai contoh aja nih kayak melihat pengaduan. Nah, sebagai petani itu kan bisa melihat pengaduan. Nah, bagaimana caranya user story-nya itu? Kayak gimana ceritanya petani dengan pengaduan itu kayak. Jadi si petani itu memiliki aduan. Sebelumnya itu petani punya aduan terkait kendala ancaman pertanian di lahannya dan ingin melihat halaman menu pengaduan. Jadi si petani bakal memilih menu pengaduan itu, dan sistem akan menampilkan tampilan halaman awal pengaduan. Setelah itu, petani dapat melihat button untuk menambahkan pengaduan,
terhadap penyuluh dan daftar pengaduan yang sedang diproses. Jadi kalau misal sebelumnya si petani itu udah pernah melakukan pengaduan, itu ada daftar-daftar yang pernah terjadi gitu, kayak bisa dilihat. Nah kayak gini, melihat pengaduan petani, terus skenario-nya itu petani memilih menu pengaduan, lalu sistem tampilan awal menu pengaduan, dan petani melihat button untuk menambahkan pengaduan terhadap penyuluh dan daftar pengaduan yang sedang diproses. Ini Google Docs-nya saya error, Kak, nggak bisa di-scroll. Juga bingung. Sorry, Kak. Oke deh, sebenarnya aku pengen lihat yang fitur menambahkan data sih, tapi nggak apa-apa udah. Iya, Kak, ini nggak bisa di-scroll, kurang tahu juga. Oh, ini bisa, bentar. Kadang cekat gitu, Kak, di tengah. Lah kan, cekat lagi. Astagfirullah. Kayaknya website apa, browsernya ini yang bermasalah. Oke. Bentar. Yang membuat pengaduan itu coba aku mau Oh, lihat. bentar, Kak. Oh, ini, Kak. Iya ini. Jadi kalau buat membuat pengaduan itu sebagai petani tidak seperti sebelumnya dan melakukan pengaduan. Jadi petani bakal mengklik button dan sistem akan halaman berupa form pengaduan. Setelah itu petani mengisi form dengan klik button kiri dan dia kiri dengan klik kiri-nya itu buat pengaduan. Formnya itu nanti berisi nama lengkap, lokasi, aduan kendala kepada penyuluh, data dengan dan ini sebenarnya bisa di scroll ya. Ini karena browsernya lagi. Intinya sama seperti kayak klik button kirim dan bakal diakhiri dengan klik OK seperti itu. Mungkin seperti itu, Kak, buat pengaduan. Mungkin dari dulu dari nggak ada masuk pertanyaan. Jauh ini buat bagus juga seperti pada story point itu kan ada petani menjarahkan ke form nah usaha analis membuat sebuah user story juga harus diselaraskan dengan misalkan aktivitas dari ada yang spesifik ke petani. Nah itu kira-kira yang diambil
menyampaikan semuanya dengan jelas gitu. Iya, terima kasih juga Kak buat saran dan masukannya tadi, sangat-sangat membantu kita juga. Oke, sama-sama. Mungkin dari kelompok lain ada yang pengen menyampaikan progres juga nggak? Nggak harus sistem analis kok, misal progres keseluruhan kelompok gitu. Oke, apa dia mau mempresentasikan proyeknya? Siapa tahu aku sama Amel ada feedback buat proyek kalian. Gimana? Apa ada? Oke, kayaknya dari kalian ini ya mau cepet-cepet selesai gitu ya praktikum hari ini ya. Oh ya, tadi Arka jangan lupa ini ya, tulis nama NIM sama Eva juga ya, yang udah jawab sama mempresentasikan. Oke, karena dari kalian kayaknya masih ada. Kamu tadi jawab Tajo. Gimana ya? Gimana? Nggak usah wes ya. Nggak usah katanya, cuma maaf ya. Atau mau presentasi apa gitu, Ya, Raffi, kamu biar programmer ya? nambah nilai. Atau mau mempresentasikan sistemnya? Ayo, atau mau ngajarin teman-teman lainnya cara mengintegrasikan sistem ke PHP gimana gitu. Nggak Nggak. usah katanya nilainya udah banyak. Oh, semua ada di YT. Spilling YT-nya. Oke deh, karena ya hari ini mengenai tentang sistem analis dan apa saja job desk dan kemampuan yang ada di sistem analis udah dijelaskan tadi sama aku dan Amel dan diimplementasikan juga dari representasinya Alka gitu. Oke, dari sini ada yang mau tanyain lagi nggak sebelum diakhiri pertemuannya? Udah ya, oke kalau gitu jangan lupa isi link absen sama feedback ya. Aku kirim ke kolom chat. Isi sampai 11.37. Oh, udah Mel.
Oke, sambil menunggu kalian isi link feedback sama presentasi hari ini, terima kasih sudah hadir tepat waktu meskipun online, dan terima kasih juga sudah on cam dan aktif juga di PPLA. Dan aku mau ngucapin minal aidin wal faizin kalian selamat liburan, tapi jangan lupa nanti UTS akhir setelah lebaran ya, sprint 1 harus selesai. Oke, dari aku itu saja. Apakah Mel ada kata-kata, Mel? Aku juga sama kayak Mahdes ya, aku mau mengucapkan terima kasih soalnya udah antusias. Terus aku karena ini adalah pertemuan pertama dan terakhir kita, jadi aku sama Mahda mengucapkan mohon maaf kalau misalkan selama ngajar hari ini kita ada kesalahan yang nggak disengaja, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah isi, bisa live meet. Oke, Makasih, bye-bye. Mbak. Terima kasih.